Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afrizal Mauldan Rahmawan dengan NIM 2015 10 60 10 61 dari Manajemen Agribisnis Golongan H akan mempresentasikan hasil laporan praktik lapang saya yang berjudul Analisa Manajemen Usaha Pengolahan Kopi oleh Kopi Bah Bongso di Desa Babatan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan asisten pembimbing yaitu Kak Bima Galang Rambu Anarki. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Tanaman kopi merupakan tanaman yang memiliki nama latin, Coffea canifora Pierre untuk jenis kopi robusta dan Coffea arabica L untuk jenis kopi arabica. Tanaman kopi memiliki ciri morfologi berupa akar tunggang, batang tegak lurus, dan bercabang dengan ketinggian mencapai 12 meter untuk jenis kopi liberica. Buah berwarna merah ketika matang dan biji berkeping dua atau berbiji di kotil. Di Indonesia, khususnya di dunia, khususnya di Indonesia, kopi merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga dapat meningkatkan sumber devisa terhadap suatu negara. Negara-negara produsen kopi terbesar di dunia ialah Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Kopi yang diproduksi kebanyakan di negara-negara besar tersebut ada dua jenis, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Berikut disajikan tabel yaitu produksi kopi Indonesia tahun 2018 dengan sumber dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 tentang statistik produksi komoditas kopi, produksi komoditas kopi Indonesia pada tahun 2018 sebesar 1.252.827 ton, yang mencakup seluruh jenis kopi yang dibudidayakan di Indonesia. Sedangkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 memproduksi kopi sebesar 109.758 ton. Berikutnya disajikan tabel yaitu produksi kopi Robusta di Kabupaten Malang tahun 2018 dengan sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Produksi komoditas kopi jenis Robusta di Kabupaten Malang pada tahun 2018 mencapai 10.284 ton dengan total produksi pada Kecamatan Ngejum sebesar 225 ton. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di dunia. Di Indonesia, kopi sudah melekat dengan budaya masyarakat sehari-harinya. Kopi dikonsumsi oleh seluruh kalangan, baik masyarakat tua maupun muda. Bahkan kopi banyak dijadikan sebagai peluang usaha dari produk minuman hingga produk pengharum ruangan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kopi masyarakat Indonesia, terutama di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kopi Bah Bongso yang berlokasi di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, berusaha menyediakan kopi yang berbentuk bubuk dan biji kopi berkualitas yang dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat maupun menjadi salah satu bahan baku bagi kedai-kedai kopi. Geografis Kecamatan Ngajum. Kecamatan Ngajum yang berada di bawah lereng Gunung Kawi merupakan tempat yang sesuai secara geografis untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi. Ketinggian Kecamatan Ngajum yang di atas 600 meter di atas permukaan laut serta iklim yang memiliki suhu dari 13 derajat Celcius hingga 23 derajat Celcius sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi. Dan pada laporan ini akan membahas analisis usaha pengolahan kopi oleh Kopi Bah Bongso di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Tinjauan pustaka. Teori komoditas. Komoditas merupakan produk yang dihasilkan oleh produsen yang berwujud serta bernilai. Sebagai sebuah produk yang memiliki nilai, komoditas digunakan dalam perdagangan yang biasanya ditukarkan dengan produk lain yang sepadan atau dapat ditukar dengan mata uang yang berlaku di negara tersebut atau mata uang yang berlaku dalam perdagangan internasional. Berikut merupakan klasifikasi dari tanaman kopi. Teori agroindustri. Agroindustri berarti suatu kegiatan industri yang berbahan baku hasil pertanian atau industri yang menghasilkan produk yang digunakan sebagai sarana atau input kegiatan pertanian. Agroindustri merupakan subsistem dari agribisnis yang memproses dan mentransformasikan bahan hasil pertanian menjadi barang setengah jadi yang dapat dikonsumsi langsung dan barang atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi. Dalam konsep agroindustri,
ada subsektor yang luas di mana terdapat industri hulu, sektor pertanian, hingga industri hilir. Secara garis besar, agroindustri digolongkan menjadi 4, yaitu agroindustri pengolahan hasil pertanian, agroindustri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, agroindustri input pertanian, dan agroindustri jasa sektor pertanian. Agroindustri hulu merupakan subsistem yang terjadi pengadaan sarana produksi serta mendistribusikan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam mendistribusikan bahan alat yang dibutuhkan. Agroindustri hilir merupakan subsistem yang terdapat kegiatan dari pengumpulan produk, pengolahan, sampai penyimpanan. Berikutnya, manajemen produksi off-farm. Menurut Patinaja dan kawan-kawan, produksi merupakan segala kegiatan untuk memperoleh nilai guna suatu benda yang ditujukan untuk konsumen melalui pertukaran atau transaksi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Luciana, manajemen produksi on-farm biasanya menyangkut keputusan lokasi, ukuran atau volume dan tata letak, fasilitas, pembelian, persediaan, dan penjadwalan serta mutu produk akan menjadi perhatian khusus dari manajer produksi. Usaha produksi pertanian sangat variatif dan sangat tergantung pada jenis komoditas yang diusahakan. Selanjutnya, teori sumber daya manusia. Menurut Al-Masri, sumber daya manusia adalah pemegang utama untuk mewujudkan kinerja dari perusahaan, dengan menempatkan manusia dalam fungsinya sebagai resource perusahaan. Kualitas manusia dibuat agar dapat bekerja sesuai dengan tuntutan perusahaan, guna mencapai tujuan yang sama. Menurut Susan, manajemen sumber daya manusia adalah bidang ilmu dari manajemen umum, yang memiliki peran pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian. Oleh karena itu, manusia adalah penentu tercapainya tujuan dari perusahaan. Secanggih apapun teknologi tidak bisa lebih penting tanpa peranan dari pelaku usaha atau manusia. Teori teknologi. Menurut Widodo, Anindya, dan Sutabri, teknologi merupakan alat serta sistem yang dapat membantu manusia untuk menyelesaikan dan mempermudah pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selain mempermudah pekerjaan manusia, teknologi juga sebagai peningkat pengelolaan sistem menjadi lebih baik dari berbagai aspek dari suatu perusahaan. Menurut Cahyono dan Wahyuni, manajemen teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memaksimumkan nilai tambah suatu teknologi dengan cara melakukan proses manajemen yang tepat. Komponen teknologi dikelompokkan menjadi 4, yaitu technoware, humanware, infoware, dan orgaware. Teori pemasaran. Menurut Ilmu Jayana, pengertian pemasaran menurut peristilahan berasal dari kata pasar, yang artinya terjadinya tempat pertemuan transaksi jual beli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kondisi dinamika masyarakat dan desakan ekonomi, maka dikenal istilah pemasaran, yang berarti melakukan suatu aktivitas penjualan dan pembelian suatu produk atau jasa, didasari oleh kepentingan atau keinginan untuk membeli dan menjual. Dasar pengertian ini yang melahirkan teori pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler sebagai teori pasar. Manajemen pemasaran adalah sebuah proses kaitan menganalisa objek, selanjutnya merencanakan, mengimplementasikan, atau melaksanakan perencanaan tersebut, dan mengawasi segala bentuk program kegiatan yang telah ditentukan. Kegiatan pemasaran dapat dipahami sebagai kegiatan sosial berupa kegiatan pengelolaan antara sejumlah pihak, baik individu maupun kelompok, dalam rangka memenuhi kebutuhan atau keinginannya melalui pertukaran dengan pihak lain dan pengembangan hubungan yang penting antara satu pihak dengan pihak lainnya. Teori biaya dan pendapatan. Biaya merupakan nilai kas yang digunakan dari barang atau jasa untuk barang atau jasa yang diperkirakan untuk mendapatkan benefit pada suatu perusahaan. Pendapatan merupakan faktor yang penting dalam laporan laba rugi. Jika pendapatan lebih besar dari biaya yang telah dibebankan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dan begitu pula sebaiknya. Berikut merupakan rumus perhitungan dari keuntungan. Keuntungan sama dengan TR dikurangi TC, di mana TR adalah total revenue atau total pendapatan, dan TC adalah total cost atau total biaya. Dan selanjutnya ada rumus dari perhitungan total cost atau total biaya, yaitu penambahan dari TFC dan TVC. TFC yaitu total fixed cost, yaitu total biaya tetap, dan TVC adalah total variable cost atau total biaya variabel. Selanjutnya yaitu teori economic order quantity.
Menurut Rafliana dan Suteja, EOQ adalah jumlah pesanan, jumlah ordering cost dan carrying cost yang dimiliki per tahun. Menentukan jumlah pembelian minimum yang lalu dapat diketahui masalah yang dapat muncul pada perusahaan agar tidak kehabisan bahan baku untuk produksi selanjutnya. Di mana rumus penghitungan EOQ adalah akar 2 kali D kali S per C. Dengan keterangan D adalah jumlah permintaan selama satu periode atau 1 tahun. S adalah biaya setiap melakukan pemesanan dan C adalah biaya penyimpanan. Selanjutnya adalah teori reorder point. Menurut Rafliana dan Suteja, ROP merupakan saat atau titik di mana harus diadakan lagi pesanan sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan dapat tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock. ROP juga dikenal sebagai tingkat persediaan, di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Berikut adalah rumus perhitungan dari ROP, yaitu D kali T plus SS, di mana SS adalah singkatan dari safety stock, dan D tingkatan pemakaian rata-rata per hari, T adalah lead time. Gambaran umum. Gambaran umum off-farm atau on-farm komoditas. Desa Babadan terletak pada ketinggian 1100 hingga 1200 mdpl di lereng Gunung Kawi dengan suhu rata-rata 18 derajat Celcius. Suhu demikian termasuk dalam kategori rendah berdasarkan klasifikasi iklim termasuk zona iklim sedang. Berikut adalah peta Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Usaha pengolahan kopi oleh Kopi Mbak Bongso yang berlokasi di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, merupakan usaha yang didirikan oleh sebuah organisasi petani kopi Desa Babatan yang berawal dari keprihatinan akan potensi komunitas kopi di Desa Babatan. Kopi Mbak Bongso merupakan suatu organisasi yang terdiri dari 28 orang yang menghimpun para petani kopi di desa sekitar Desa Babatan yang mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya. Kopi Mbak Bongso merupakan satu organisasi penanti kopi yang berdiri pada tahun 2019. Dilatar belakangi oleh keprihatinan dari seorang petani kopi di Desa Babatan yang melihat potensi komoditas kopi di wilayah Desa Babatan yang kurang maksimal dalam produksinya, sehingga tercetuslah ide mendirikan sebuah organisasi petani kopi yang bertujuan untuk menghibur serta mengedukasi petani kopi di Desa Babatan. Usaha ini menghasilkan output berupa kopi bubuk dan kopi biji dengan varietas Robusta dan Arabica yang telah melalui proses pasca panen sedemikian rupa sehingga menjadi produk siap dikonsumsi baik oleh masyarakat umum maupun oleh pelaku usaha kedai kopi. Proses pasca panen kopi yang telah diterapkan Kopi Mbak Bongso sangat beragam dan telah memanfaatkan teknologi dalam proses pasca panennya. Dapat dilihat dengan penggunaan mesin huller atau mesin pemisah antara biji kopi dan kulit luar kopi, kemudian mesin pulper atau mesin pemisah antara biji kopi dengan kulit ari kopi, serta mesin roaster atau mesin roasting atau mesin untuk menyangrai kopi. Hasil dan pembahasan. Usaha pengolahan kopi oleh Kopi Mbak Bongso di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Usaha pengolahan kopi oleh Kopi Mbak Bongso di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang telah berjalan kurang lebih selama 2 tahun sejak awal tahun 2019. Usaha ini berjalan lancar dengan sebuah organisasi dengan 28 anggota yang menjalankannya dan tidak ada kemitraan dalam usaha tersebut. Dalam usaha ini tentunya dilakukan beberapa tahap dalam manajemennya, yaitu perencanaan, lalu pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Tipe produksi pada usaha pengolahan kopi yaitu berkesinambungan, yang artinya usaha pengolahan ini dilakukan terus-menerus di mana terus bergerak hingga menghasilkan output. Pada pengolahan kopi diperlukan teknologi untuk membantu produksi berjalan dengan baik dan lancar dan dapat menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Berikut merupakan proses pengolahan kopi. Yang pertama, mempersiapkan bahan baku dan mesin yang akan digunakan. Yang kedua, memilih biji kopi dengan kualitas sesuai standar yang berlaku. Yang ketiga, memisahkan biji kopi dengan kulit luarnya dengan menggunakan mesin huller. Yang keempat, memisahkan biji kopi dengan kulit arinya dengan menggunakan mesin pulper. Kemudian menyangrai kopi menggunakan mesin roaster hingga kadar air menyusut hingga kadar yang diinginkan. Yang keenam adalah proses resting kopi yang telah disangrai, yaitu proses penyimpanan sementara dengan tujuan menghilangkan aroma asap dalam kopi. Yang terakhir, pengemasan hasil olahan kopi. Pendapatan usaha pengolahan kopi di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang.
Ada pemasaran produk usaha pengolahan kopi oleh Kopi Mbak Bongso di Desa Babatan, Kecamatan Kanjeng, Kabupaten Malang. Dilakukan promosi terhadap produk yang akan diperjualbelikan. Pemasaran pada usaha pengolahan kopi tersebut dilakukan secara offline maupun online. Fungsi pemasaran yang dilakukan ialah dengan mendistribusikan produk olahan kopi. Hal ini dikarenakan permintaan dan pemesanan kopi yang banyak dari wilayah Kabupaten Malang hingga ke Kabupaten Malang hingga ke Pulau Bali. Berikut merupakan harga dari produk kopi Mbak Bongso. Dan berikut merupakan total pendapatan dari kopi Mbak Bongso selama 1 tahun, yaitu 60 juta per tahun. Nah, untuk persediaan bahan baku dan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam usaha pengolahan kopi tersebut, diantaranya biaya solar untuk mesin huller dan pulper membutuhkan sekitar Rp375.000 per bulan, dan untuk gas LPG mesin roaster dengan biaya Rp250.000 per bulan, sehingga total biaya produksi sejumlah 1 juta, dan biaya jasa pengolahan kopi per bulan sekitar Rp1 juta. Untuk bahan baku yang dibutuhkan sekitar 150 kg biji kopi per bulannya, dengan safety stock per bulan sebesar 62,5 kg dan ROP per hari sebesar 32,5 kg. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan biji kopi dilakukan pemesanan kembali guna memenuhi kebutuhan bahan baku pada produksi selanjutnya saat mencapai 32,5 kg stok. Selain itu, untuk IOQ yang menunjukkan jumlah melakukan pembelian bahan baku agar tidak kekurangan dan kelebihan, yaitu sebesar 8.485.281 kg. Simpulan, usaha pengolahan kopi oleh Pak Bongso di Desa Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Usaha ini memiliki prospek yang baik dengan memanfaatkan teknologi dan manajemen usaha yang juga sudah baik, juga menghasilkan produk berupa olahan kopi berupa biji kopi sangrai hingga kopi bubuk yang dipasarkan ke beberapa daerah di Indonesia, di antaranya daerah Pulau Bali. Saran, usaha pengolahan kopi memiliki prospek yang menguntungkan. Namun perincian biaya yang dilakukan oleh pengelola usaha masih kurang dan tidak pasti, sehingga diperlukannya perkiraan lagi atas biaya-biaya penunjang usaha ini. Saran penulis untuk usaha pengolahan kopi ini yaitu pemilik usaha sebaiknya mulai melakukan perincian dengan mencatat segala pemasukan dan pengeluaran yang ada, serta melakukan perhitungan keuangan, sehingga pemilik dapat ingat dan tepat mengetahui pemasukan dan pengeluaran dalam usaha. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.